Hah? Boleh? Udah gue ini aja. Lo kalau makan sop ayam kambing diracik sendiri juga ya? Hah? Biar kalau kurang kos tambah lagi. Lo kalau makan soto ayam juga diracik sendiri? Ini ada Moang, kakaknya Rinka. Ada dua hal yang ada dua kisah di vlog hari ini cuy. Yang kisah kedua lumayan menyeramkan dan gue sedih banget. Tapi yang kisah pertama jadi gini ceritanya. Tadi pagi gue tuh sahur sama Arin. Itu gue pergi sama Arin nyari makan sama Fatih. Kita makan sop kaki kambing tadi pagi. Gak ada ya? Alright, welcome back to our vlogs. We're gonna get up 24 bro. Oh, gelap juga ini ya. Masih banyak bang? Banyak kok. Setiap di bulan puasa gue baru sadar nggak ada kehidupan siang cuy. Kayak kehidupan siang tuh kayak seperlunya aja dan semuanya start dari buka. Pas malam Arin ngajakin kita keluar perayaan Fatih nih. Hah? Harusnya perayaan Emil. Oh. Ada Emilnya. Jadi perayaan Fatih ya? Mati. Iya. Gak ada garam ya? Lu nggak suka pakai jeruk nipis, Rin? Kenapa? Harus original kalau gua. Gak boleh tambahan rasa. Tapi lo nambahin garam. Lo nambahin garam tapi. Batal dong berarti tadi. Apa ya? Gagal dong satu menit. Gagal. Gue agak susah jawabnya ketika Arin nanya sebuah sop atau soto enak apa enggak. Di vlognya Arin nanya ke gue kayak, Bang Anen enak apa enggak? Nasi kedua. Ya jadi gue kayak kemarin tuh sempet makan bakso dan gue baru sadar ketika gue makan bakso, gue tuh nambahin bumbu-bumbunya tuh banyak banget sampai ngilangin rasa asli dari si baksonya itu cuy. Gue nambahin ini tuh pakai 3 jeruk nipis. Gue tahu kayak Gampi dan teman-teman gue banyak yang bilang makanan gue keaseman. Cuma terkadang emangnya kayaknya kayak gitu deh. Ketika lo makan street food di Jakarta, sebenarnya kayak makanannya itu atau rasa makanannya itu cuma basic layernya doang. Tapi enak apa enggaknya tuh tergantung kita sebenarnya cuy yang racik. Setiap ngeracik rasa kayak gini tuh gua nggak tahu ya karena mungkin gua kebiasaan sama makanan Padang. Jadi kalau rasanya asin harus asin banget. Kalau pedes harus pedes banget. Dan asam gue suka yang asam banget. Jadi semua rasanya harus bold cuy. Dan Arin gue yakin nggak kayak gitu karena dia kebiasaan sama makanan Sunda. Ya. Bener kan? Sunda sama manisnya Jawa. Oh gitu ya? Ya. Manisnya Fatih nggak? Manisnya pati kan. Oh ya. Biar kayak film Korea aja coy. Kayaknya makanan cuma nasi goreng. Tapi Padang enggak sih yang ya. Kita nggak ngeracik sendiri ya. Cuma sop-sopan sama soto-sotoan ya. Sama mie ayam ya. Nyesuaiin lidah. Nyesuaiin lidah ya. Berarti chefnya nggak ngaruh dong Ang sebenarnya. Ngaruh nggak menurut lo? Ngaruh lah. Ada yang beda ya? Paling kan selera ya, masalah asin, pedas, asamnya itu dong. Kalau yang lain-lain sih Cuma lo masih tahu ya, ada soto yang enak sama sop yang enak ya? iya. Ada. Rasanya beda walaupun udah lo campur-campur ya? Hah? Itu dia paling bedanya di situ. Ada yang gurih. Iya. Emang dari ininya kan apa kuahnya. Iya. Iya, kita kebiasaan jadi chef sendiri cuy. 3 saudara yang branch-nya banyak banget di mana-mana cuy. Dan yang tadi pagi gua makan itu kayak sop kaki kambing Anen. Iya,
yang salah satu yang paling hype banget di daerah Fatmawati, men. Hidup berawal dari sop kaki kambing, ditutup dengan sop kaki kambing. Sebenarnya ada kisah siang, tapi kisah siang kali ini turns out jadi gelap, coy. Ya, kisah gelap dari kemarin tuh seru banget, kita berseru-seruan, jalan-jalan, ketawa-ketawa. Dan gue pengen bikin vlog dari siang, tapi gue berharap bright segala macam, kita jalan-jalan keluar siang. Cuma turns out kehidupan siangnya malah jadi gelap banget buat gue, men. Sedikit, sini. Oh, sekali. Au. Let's go. Jalan dulu apa kamu mau ngevlog? Gini lah kalau aku sama Eca lagi di Pet City atau Como Park nemenin Sneaky gitu biasanya. Oke, it's okay. Sneaky. Lihat bro, gue sebenarnya Rinka abis nangis gila-gilaan cuy. Dan gue sebenarnya juga pengen nangis cuy. Jadi tadi ada sedikit tragedi yang gue nggak mungkin gue videoin juga karena gue panik banget. Jadi si Sneaky tadi lagi main-main gitu dan mendadak dia digigit sama pitbull cuy. Hidungnya bolong, shit. Gue benar-benar nggak tega banget. Jadi tadi Sneaky lagi main gitu dan terus ada pitbull gitu yang benar-benar nggak yang punyanya itu nggak responsibel, punya anjing kayak pitbull gitu, dan pitbull yang gigit hidungnya Sneaky cuy. Gue sebenarnya dari tadi udah pengen banget, gue gak kuat banget ngeliatnya, men. Kenapa sih? Sneaky, masih kuat tuh dia tuh. Sneaky, strongman Sneaky. Ini Sneaky ya? Strongman Sneaky. Tuh, sabwis. Pakai uangmu, Mang. Iya. Ini stok kamu ya? Terima kasih. Udah itu aja. Gue gak mau nyalahin juga yang punya, tapi ada Sampat juga yang punya itu menurut gue lalai sih. Paling gila dia punya 2 pitbull. Lebih mengerikan lagi, pertama pitbull 1 udah ngegigit Sneaky dan itu udah nempel. Dan gue gak tahu apa yang harus gue lakuin karena gue gak mungkin narik Sneaky. Kalau narik Sneaky bisa robek semuanya cuy. Giginya udah ngelock dan tiba-tiba mendadak lo tau apa? Pitbull satunya lagi yang tadinya dipegangin sama ownernya bisa-bisanya lepas dan ngegigit mulutnya Sneaky dari sebelah kiri. Itu benar-benar perasaannya benar-benar kayak zombie tadi yang lu lihat footage-nya cuy. Ya akhirnya yang punya pitbullnya itu akhirnya ngemasukin tangannya dia dan ngebuka gigitannya cuy. Ini mengerikan banget cuy. Dan habis itu Sneaky berdarah banyak banget dan Sneaky jawara banget menurut gua karena dia nyantai aja. Habis itu cabut setelah udah dibuka. Rinka udah nangis-nangis dan gua nggak tahu, gua mau nangis nggak bisa karena gua udah sedih banget. Sebenarnya gua udah nggak kuat banget ngeliat muka Sneaky. Akhirnya gua gendong dia karena berdarahnya parah banget semuanya. Sampai tadi lu lihat baju gua berdarah semua. Cuma di situ tuh titik dimana kayak gue pengen nangis, cuma kayaknya gue nggak bisa nangis karena gue ngeliat Sneaky, gue lihat dia habis itu lepas dan berdarah mulutnya, robek segala macam hidungnya. Gue ngeliat Sneaky tuh masih ada harapan. Jadi pikiran gue tuh gimana caranya nyelamatin Sneaky dan gue bawa ke dokter terdekat dan Sneaky bisa selamat cuy. Rumah sakit Ragunan dan pelayanannya gokil banget dan Sneaky dapat kayak totalnya 8 jahitan di hidung, di gusi, dan sisanya baret-baret. Tapi Sneaky jadi keren cuy. Dan dia strong banget. Strong boy ya.
Dan hari ini gue broken heart banget, yang gue pikirin kayak cuma is it dia oke, dia nyaman atau enggak, dia bisa tidur apa enggak, dia sakit apa enggak. Dan gue ngobrol sama Rika kayak kita harus siap sama hal kayak gini, karena mungkin ini perasaannya kayak lo mungkin punya anak, dan suatu saat gue yakin ini namanya hidup dunia kayak Sneaky, hidup di dunia anjing, digigit anjing itu harusnya jadi, ini udah jadi experience dia pertama kali digigit anjing, which is itu normal untuk dunia anjing. Dan mungkin suatu saat kayak gue punya anak, gue nggak tahu, bisa aja anak gue kecelakaan atau apa, gue nggak mau itu terjadi, cuma gue harus siap dan gue nggak boleh panik. Dan itulah the darkest day hari ini. Say something, Sneaky. Wanna say something? Jagoan aku nih Robbie Lawler nih. Gila, lawan 2 pitbull cuy. Dan dia gak gentar dan dia gak takut sebenarnya. Cuma sayang aja Sneaky gak bisa ngelawan, gara-gara kayak dia ketahan sama pagar. Kalau nggak Sneaky masih bisa ngelawan dan kabur mungkin. Cuma mungkin nggak tahu juga, lebih parah kali kalau nggak ada pagarnya. Tapi semua hal ini nggak bisa disalahin juga sama ownernya, karena owner pitbullnya juga bertanggung jawab banget sampai nyamperin Sneaky ke rumah sakit dan dia akhirnya ngebayarin semua billnya. Ya nggak ada masalah semuanya. Pelajaran buat kita dari pelajaran buat kita semua. Gue tahu sekarang gimana how to handle ketika Sneaky ketemu anjing kayak begituan. Gue lebih berhati-hati, dan itu juga menurut gue sebagai owner pitbull harus lebih banget berhati-hati, karena ketika ketemu anjing yang gede mungkin aja cuma berantem dan berdarah-darah, tapi ketika ketemu anjing yang agak kecilan sedikit, dia nggak punya kekuatan buat pasti ngelawan, dan kemungkinan besar kalau benar-benar berantem itu mati bisa-bisa. Tapi gue tau Robbie Lawler, gue nggak bakal, dia strong banget nih orang nih. Cuma buat breeder juga, please breeder pitbull, pilih-pilih kalau mau ngejual pitbull. Gue cinta banget pitbull, gue sering banget ketemu pitbull juga yang gak kayak gitu. Gak semua pitbull kayak gitu. Cuma ketika pitbullnya itu genetiknya bagus atau apa segala macem, atau genetiknya kayak gimana, itu gue yakin owner-owner yang not experience sama anjing, itu dia kayak ngebawa senjata yang bahaya banget, yang bakal bisa ngelukain orang kapan aja. Lebih ngeri daripada pistol. Maksud gue, kalau pistol lo masih bisa kontrol, tapi kalau pitbull yang gak dilatih, yang owner yang nggak ngerti sifatnya pitbull yang nggak dipakein leash, dibawa ke dog park, itu ada chance bukan buat matiin anjing, tapi bisa aja ngebunuh manusia cuy. Menurut gua bisa aja ngelukain manusia, bukan aja nggak ngelukain anjing, tapi bisa aja ngelukain manusia. Dan itu mengerikan banget menurut gua. Tadi gua tuh kayak masih traumatik ngelihat Sneaky digigit, sampai sekarang masih kebayang banget kejadiannya sama gua. Gua nggak bakal benci pitbull dan gua nggak takut anjing ras apapun. Gue yakin, ya gue yakin nggak seburuk itu dan nggak bakal ada kejadian buruk sering kayak gini lagi. Cuma please breeder pitbull, lo harus pilih-pilih, please banget. It's a different breed, but it's a still lovely dog. Oke, Sneaky, bye bye Sneaky, I love you Sneaky. Ya, jadi mau tidur. See you again. Happiness is your choice. Enjoy your life, Sneaky. Pengalaman pertama Sneaky, dog fight.